ajaran ini tidak disampaikan atau kurang disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan yang dia mendakwakan dirinya Islam, mukmin, baik dia sebagai penjabat dan juga sebagai dosen dan sebagainya. Karena ilmu tasawuf ini mudah, mudah kalau kita berkemauan. Mudahnya pertama adalah kasat. Nah, kasat itu gerak kemauan kita, bergerak kemauan untuk melatih ilmu yang kita peroleh, melatih memperbagus ilmu yang kita peroleh. Ini maksudnya ilmu keagamaan ini, agar supaya dahir kita dapat beramal amal saleh. Kita melatih ilmu supaya dahir kita dapat beramal amal saleh, amal yang baik, yang bermanfaat, baik dalam segi ibadah dan juga muamalah, hubungan kita sama kita, dan batin kita dapat berakhlak yang mulia. Jadi kalau dahir kita dapat beramal saleh, batin kita dapat berakhlak yang mulia. Ini adalah merupakan tuntutan daripada ilmu, tuntutan daripada akidah. Kita mengetahui hukum, syarak, perintah dan larangan. Kita dapat mengetahui sifat-sifat nafsu yang jelek dan yang baik. Jadi kita harus dapat melatih, memperbagus ilmu itu agar dahir kita dapat beramal saleh, batin kita dapat berakhlak yang mulia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita harus berkasat, berkemauan untuk memperkenankan seruan hukum sampai ke dalam batin kita. Umpamanya kita diperintahkan oleh Allah, kita salat, hukum wajib. Jadi hukum wajib itu, ini perintah Allah wajib, harus sampai kepada batin kita, mengakui wajibnya perintah itu. Atau ini pekerjaan ini haram, dilarang oleh Allah. Harus hukum haram ini sampai kita akui sampai kepada batin kita. Jadi memperkenankan hukum syara sampai kepada batin kita, ini harus kita latih. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ragu-ragu, dan tidak boleh artinya rasa malas atau lesu. Itu harus kita masukkan kebenaran hukum dalam. Dan ketiga, kita harus berkasat, berkemauan supaya kita dapat menyeberang ke dalam laut panah dengan tajalli keberadaan Allah. Kita dapat menyeberang kepada ahadi zat. Yang ketiga, ini yang dimaksud dengan hakikat, menyeberang ke laut panah dengan tajalli keberadaan Allah. Kemana kita menyeberang? Kepada ahadidat. Ini apa makna maksudnya? Di waktu kita melihat perbuatan Allah, hilang perbuatan kita, panah perbuatan kita. Di waktu kita melihat sifat Allah, hilang sifat kita. Di waktu kita melihat wujud Allah, hilang wujud kita. Jadi panah artinya kita tidak melihat lagi perbuatan kita. Panah di waktu kita menyaksikan perbuatan Allah.
karena sesuai dengan keimanan akidah kita bahwa yang maujud ini adalah bekas daripada perbuatan Allah. Yang maujud ini baik kita dan juga gerak diam kita ini bekas daripada perbuatan Allah. Bekas daripada perbuatan Allah. Gerak diam kita bekas daripada diri kita, tubuh kita bekas daripada perbuatan Allah. Jadi kita tidak melihat bahwa itu datang dari kita. Itu datang dari Allah, dari perbuatan Allah. Hilang. Itu maknanya menyeberang kepada laut panah. Panah perbuatan kita dalam perbuatan Allah, sifat kita dalam sifat Allah, wujud kita dalam wujud Allah. Jadi yang demikian itu dikatakan hakikat. Apa namanya? Yang ada Allah semata, ahadidah. Yang ada Allah semata. Bahwa kita harus berkeyakinan wujud kita ini limpahan daripada wujud Allah, limpahan daripada wujud Allah. Bahwa keberadaan kita ini limpahan daripada wujud Allah. Dalam istilah lain supaya mudah memahami, bayang, apa namanya? Bayang yang tidak mempunyai wujud. Bayang itu wujudnya kepada orang yang punya bayang. Tidak ada wujudnya itu pada bayang. Bayang itu wujudnya kepada orang yang punya bayang. Umpamanya bayang kayu. Bayang itu wujudnya kepada kayu, tidak pada bayang itu. Bayang itu tidak ada wujud. Begitulah alam semesta, diri kita dan perbuatan diri sama sekali itu adalah merupakan bayang. Jadi yang ada hanya Allah semata-mata. Ahadidah. Jadi menyeberang ke dalam laut panah kepada ahadidah. Jadi yang Allah semata-mata itu tidak dapat diperdapat oleh akal, tidak dapat diperdapat oleh ilmu. Jadi kita lemah untuk memperdapatnya. Hadidat, zat semata-mata itu. Cuma kita mengimani bahwa zat itu ada. Zat itu ada. Keberadaan zat itu meliputi bagi sekalian yang mewujud. Dan zat itu hanya satu, tidak dua, hanya satu, dan tidak banyak, dan tidak serupa dengan lainnya. Tidak serupa dengan lainnya. Makanya itu hakul yakin yang datang pada diri kita, maka barulah kita terlihat hati kita menerima seperti itu, bahwa perbuatan Allah itu ada pada gerak diam kita. Tidak ada yang memperbuat pada hakikat melainkan Allah. Tidak ada yang berkemauan pada hakikat melainkan Allah. Pandangan. Itu untuk apa? Untuk membersihkan kesyirikan. Jadi hakikat ini untuk membersihkan kesyirikan. Jangan kita menduakan Allah dengan diri kita. Jangan kita menduakan Allah dengan diri kita. Berarti Allah itu esa. Walaupun ada diri kita, ini diri kita ini tidak mempunyai wujud. Dikatakanlah wahdatul wujud yang benar. Jangan nanti bersatu pula wujud kita dengan wujud Allah, itu tidak. Begitu wujud Allah terlihat, hilang yang lain termasuk kita. Untuk menghilangkan anania atau wujud diri, agar supaya kita tidak berpisah-pisah dengan Allah. Kita menganggap bahwa kita dan lain kita sama-sama berhajat kepada
Allah. Tidak kita merasa lebih dari lainnya, bahwa kita sebagai miliknya, sebagai makhluknya, dan juga yang lainnya sebagai miliknya, makhluknya, dan hambanya.